Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Faisal Mahdi. Saat ini saya sebagai dosen di Program Studi Statistika Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Data Mining. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditawarkan pada mahasiswa semester 7 Prodi Statistika Universitas Islam Bandung dengan bobot 3 SKS dilaksanakan dalam 16 pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini berisikan pengajaran tentang data, teknik-teknik mengolah data, teknik-teknik penggalian data, sehingga diperoleh pola-pola tertentu yang dapat menjadi informasi yang berguna disertai dengan aplikasi dari permasalahan pada kondisi real. Materinya mencakup pengenalan data mining, konsep CRS PDM, data cleaning, data transformation, discretization, data reduction, feature selection, reprocessing data teks dan gambar, classification and regression tree, naive Bayes classifier, hyperparameter optimization, boosting algorithm, serta association rule. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mempersiapkan data untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut yang bersesuaian dengan konsep data mining, serta mampu melakukan analisis data dengan menggunakan metode data mining yang tepat. Mata kuliah ini juga menerapkan pembelajaran berbasis case-based learning, di mana mahasiswa secara berkelompok akan menyelesaikan suatu studi kasus menggunakan teknik data mining, dan output yang dihasilkan berupa draft artikel ilmiah. Penyampaian materi dilakukan secara tatap muka, di mana materi pembelajaran diupload di LMS Unisba, yakni e-kuliah, yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui akun masing-masing. Interaksi antara pengajar dan mahasiswa dilakukan melalui forum diskusi di kelas terkait materi yang disampaikan, disertai dengan tanya jawab yang dilakukan secara langsung maupun melalui media e-kuliah. Adapun teknik asesmen yang digunakan adalah kuis, tugas, serta nilai ujian. Demikian penjelasan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu. Selanjutnya saya akan memperlihatkan cuplikan pembelajaran dengan mekanisme micro teaching pada salah satu materi dari mata kuliah data mining. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam mata kuliah data mining, di mana pada materi kali ini kita akan membahas tentang proses data mining berbasis CHAIR ISPDM atau singkatan dari Cross Industry Standard Process for Data Mining. Jadi CHAIR ISPDM ini merupakan salah satu framework yang umum digunakan dalam proyek data mining yang dibuat secara sistematis sehingga proses pengerjaan ataupun analisisnya itu berjalan sesuai dengan prosedur. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh terkait dengan cara SPDM ini, mungkin kita akan sedikit membahas terkait dengan definisi dari data mining itu sendiri. Jadi, data mining ini merupakan disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar. Dalam data mining itu sendiri terdiri dari tiga bagian. Biasanya itu adalah proses ekstraksi dari data ke pengetahuan, ya. Di mana data, kalau misalkan kita tidak melakukan treatment apapun, maka data ini hanya suatu fakta yang terekam dan tidak membawa arti. Oke. Adapun data ini ketika misalkan kita lakukan treatment, maka data ini akan berubah menjadi suatu informasi, di mana informasi ini adalah rekap, rangkuman, penjelasan, dan statistik dari data. Sedangkan dari informasi ini kita bisa dapatkan juga pengetahuan, di mana pengetahuan ini bisa berupa pola, rumus, aturan, atau model yang muncul dari data.
Kemudian data mining itu sendiri ada istilah lainnya yaitu Knowledge Discovery in Database atau KDD, di mana KDD ini mencakup keseluruhan proses dalam data mining. Misalkan di sini kita punya database, ya, database ini adalah sebuah database yang cukup besar dan tentunya bisa saja tidak semua data yang kita butuhkan. Maka di sini kita lakukan proses seleksi data sehingga kita cukup mengambil data yang kita butuhkan. Sebelum data ini diolah, maka kita lakukan pre-processing. Tujuannya itu adalah untuk mempersiapkan datanya agar bisa dianalisis. Kemudian, kadangkala format dari datanya ini tidak sesuai, maka kita lakukan transformasi data sehingga kita punya data yang siap untuk dianalisis menggunakan teknik data mining. Hasil dari teknik data mining ini tadi adalah berupa pola, ya, di mana pola ini nantinya kita lakukan interpretasi atau evaluasi sehingga kita bisa mendapatkan pengetahuan dari hasil analisis yang kita lakukan. Kemudian data mining itu sendiri memiliki 5 peran. Ini kita ambil dari Larousse pada tahun 2005, di mana yang pertama itu adalah estimasi, yang kedua adalah forecasting, kemudian klasifikasi, clustering, dan juga asosiasi. Dalam konteks estimasi, ini contoh umumnya adalah regresi linear, di mana tujuannya adalah kita melakukan prediksi terhadap suatu fenomena. Contoh misalkan di sini kita ingin melakukan prediksi waktu tempuh berdasarkan jumlah pesanan, jumlah traffic light, dan juga jarak. Kemudian yang kedua adalah forecasting, di mana forecasting ini sama seperti halnya dengan prediksi, tapi prediksinya itu terhadap data time series. Contoh misalkan di sini kita ingin melakukan peramalan atau prediksi harga saham, ya, penutupan harga saham dengan menggunakan neural network. Hasilnya di sini berupa plot, ya, yang kita gambarkan dalam diagram garis, dan di sini juga adalah ilustrasi dari neural networknya yang terdiri dari 3 layer, yaitu input layer, hidden layer, dan juga output layer. Kemudian dalam konteks klasifikasi ini sedikit berbeda dengan prediksi, di mana klasifikasi ini menggunakan variabel kategori, ya. Nah, variabel kategori ini contohnya adalah kelulusan tepat waktu yang terdiri dari 2 kategori, yaitu iya dan tidak. Dan variabel ini diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, di sini adalah faktor-faktor penyertanya. Misalkan kita ingin lakukan pemodelan klasifikasi menggunakan decision tree. Nah, ini adalah hasil dari decision tree-nya. Cara kita ingin melakukan interpretasi, misalkan kita perhatikan jalur yang ada di sebelah kiri, ya. Maka cara membacanya adalah ketika status mahasiswanya bekerja, maka kita perhatikan indeks prestasi di semester 2. Ketika nilai indeksnya itu adalah lebih dari 3,59, maka dia masuk ke klasifikasi tepat waktu. Sedangkan jika nilainya itu kurang dari sama dengan 3,59, maka masuk ke kategori terlambat. Selanjutnya adalah clustering. Clustering ini tujuannya adalah untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan, ya. Di sini contohnya adalah pengelompokan pembeli, di mana di sini terdiri dari 4 cluster, yang mana masing-masing clusternya itu memiliki karakteristik yang mirip. Kemudian yang terakhir adalah asosiasi. Asosiasi ini adalah teknik yang biasanya digunakan dalam konteks transaksi, ya. Contohnya misalkan di sini kita ingin melakukan transaksi pembelian buku. Nah, aturan asosiasi ini akan memunculkan buku-buku lainnya
yang juga dibeli oleh pelanggan lain yang membeli buku yang kita inginkan. Nah, jadi ini terbentuk berdasarkan aturan asosiasi. Nah, sekarang kita masuk ke CRSPDM itu sendiri. Setidaknya ada 6 tahap dalam CRSPDM. Yang pertama adalah business understanding, di mana kita harus memahami tujuan bisnisnya itu seperti apa. Kemudian data understanding, kita perlu memahami data yang kita miliki. Kemudian data preparation, kita perlu mempersiapkan datanya itu untuk dilakukan modeling. Dari modeling, di sini kita lakukan evaluasi, sehingga berdasarkan hasil evaluasi kita dapat memutuskan kebijakan-kebijakan yang terkait. Maka di sini yang terakhir itu adalah tahap deployment. Oke, di sini ada studi kasusnya. Misalkan Budi adalah seorang rektor di Universitas Sukabelajar. Universitas ini memiliki masalah besar karena rasio kelulusan mahasiswanya sangat rendah. Sehingga di sini Budi ingin memahami dan membuat pola dari profil mahasiswa yang bisa lulus tepat waktu dan tidak lulus tepat waktu. Dengan pola tersebut, maka ia akan menerapkan sistem konseling serta memberi peringatan dini terhadap mahasiswa yang berpotensi tidak lulus tepat waktu. Nah, di sini tujuannya adalah menemukan pola dari kelulusan mahasiswa. Dan tentunya di sini kita perlu memahami tujuan yang menjadi poin utamanya. Kemudian tahap kedua adalah data understanding. Di sini Budi tentunya memperlihatkan data-data yang tersedia, ya, di mana data-data ini dikumpulkan dari database profil mahasiswa dengan atribut-atribut yaitu nama, jenis kelamin, status mahasiswa, hingga status kelulusan. Nah, jadi di sini dia ambil dari database profil mahasiswa yang sudah lulus. Nah, ini contoh dari tampilan datanya. Kemudian dilakukan data preparation, di mana dari data mahasiswa tersebut, totalnya ada 379 dengan 15 atribut, dan ternyata ada 10 data yang hilang. Nah, data yang hilang ini tentunya perlu ditangani sebelum kita lakukan analisis, dan ditanganinya misalkan di sini dengan menggunakan nilai rata-rata dari setiap kolomnya. Kemudian kita lakukan pemodelan, misalkan model yang digunakan adalah decision tree, kemudian pola yang dihasilkan akan berbentuk tree ataupun aturan if then. Nah, ini adalah contoh output dari tree, yaitu pohon keputusan, di mana cara bacanya seperti halnya yang tadi kita sampaikan di slide sebelumnya. Kita bisa memperlihatkan pola mana yang kita ingin cermati, ya, berdasarkan faktor-faktor yang ada. Atau bisa juga polanya ini berupa aturan if then, ya. Tapi sebagaimana dengan hasil dari tree, kesimpulan dari if then ini akan sama. Nah, tentunya di sini kita harus melihat insight dari pola yang dihasilkan, di mana yang pertama kali harus diperhatikan adalah status mahasiswa, yaitu bekerja atau dia full time sebagai mahasiswa. Dan juga faktor-faktor penyerta lainnya, yang mana di sini yang kedua faktornya itu adalah indeks prestasi di semester 2 dan indeks prestasi di semester 5, kemudian indeks prestasi di semester 1. Nah, sehingga kita bisa dapatkan insight-nya, yaitu faktor yang dianggap paling berpengaruh adalah status mahasiswa, kemudian indeks prestasi di semester 1, 2, dan 5. Sedangkan yang tidak berpengaruh, bahkan tidak muncul dalam polanya, itu adalah jenis kelamin, umur, kemudian indeks prestasi di semester 6, 7, dan 8. Sehingga dalam tahap terakhir, maka di sini harus dibuat keputusan
Keputusan yang Budi ambil adalah membuat program peningkatan disiplin dan pendampingan ke mahasiswa di semester awal, karena ini didasari pada faktor yang dianggap paling berpengaruh. Kemudian, ia juga akan membuat peraturan melarang mahasiswa bekerja paruh waktu di semester awal. Sebaliknya, ia akan membuat program kerja paruh waktu di dalam kampus, sehingga banyak pekerjaan kampus yang bisa ditangani sambil mendidik mahasiswa supaya memiliki pengalaman kerja. Budi juga akan memasukkan pola dan model yang terbentuk ke dalam sistem informasi akademik, sehingga sistem ini bisa digunakan untuk mengirimkan peringatan dini kepada mahasiswa yang berpotensi lulus tidak tepat waktu. Nah, ini adalah contoh studi kasus di mana kita menggunakan CRSPDM sebagai dasar atau prosedur dalam melakukan analisis data mining. Nah, sekarang kita akan masuk ke diskusi. Di sini saya akan eh, mengambil mungkin perwakilan ya dari mahasiswa yang hadir di sini. Pertanyaannya adalah pada proyek data mining, mungkin bisa kita lihat tahapan-tahapan yang tadi telah kita simak sama-sama. Tahap mana yang paling penting? Kemudian saudara diminta untuk berikan alasannya. Nah, sekarang kita masuk ke diskusi. Mungkin yang pertama dari saudara Raffi Fitra, barangkali ada pandangan terkait dengan kasus ini. Hmm, Baik, Pak, terima kasih. Menurut saya, tahapan yang paling penting itu ada dua sih, Pak. Di tahap business understanding, karena di situ kita harus tahu juga sebagai yang akan memberikan insight ke khususnya ke perusahaan, apa sih problem yang akan diangkat dan juga objektifnya itu apa yang akan menjadi insight dan Se- selain business understanding, ya salah satunya ya data preparation, karena dari persiapan data yang akan kita analisis untuk menjadi insight itu, datanya itu harus baik, karena beberapa data seperti tadi, contohnya ada missing value maupun pencilan, tentu kesimpulan atau penarikan insight yang akan dilakukan ketika adanya nilai missing ataupun data pencilan itu akan menjadi sesuatu yang lain gitu. Jadi eh, tahapan yang paling penting itu ada dua menurut saya, itu business understanding dan data preparation. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin barangkali dari Akmal, kira-kira ada pandangannya terkait dengan ini. Baik Bapak, terima kasih. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar. Baik. Em, Menurut saya pribadi Pak, karena ini yang paling penting mungkin ya. Menurut saya semua tahapan itu penting, tapi kalau yang ditanya yang paling penting menurut saya itu adalah eh, business understanding. Kenapa? Karena pada tahapan ini tuh menjadi dasar dari seluruh proses, karena disinilah masalah yang ingin diselesaikan dan tujuan proyek itu ditentukan. Kalau sejak awal saja masalahnya tidak kita pahami dengan baik, maka tujuan yang ditetapkan juga bisa kurang tepat, gitu. Selain itu, business understanding juga dapat membantu kita dalam menentukan data apa saja yang benar-benar dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian masalahnya. Dengan begitu, maka nanti proses berikutnya, seperti pengolahan data, pemodelan hingga evaluasi dapat berjalan lebih terarah. Dan sehingga akhirnya keberhasilan model juga saat diterapkan sangat bergantung pada tahap ini. Sebagus apapun model yang dibangun, hasilnya tidak akan memberikan manfaat jika sejak awal tidak dirancang untuk menjawab kebutuhan yang sebenarnya. Maka saya menganggap business understanding ini sebagai tahapan yang paling penting dalam proyek data mining. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin yang terakhir perwakilan ya, Wildan, barangkali ada tanggapannya. Baik Bapak, saya izin menjawab. Jadi menurut saya sendiri, bisnis
understanding dan juga data preparation itu penting ya, penting banget. Cuman yang tidak kalah penting itu di bagian modeling, di tahap modeling. Karena pada tahap ini tuh data yang telah dipersiapkan di data preparation itu diolah, lalu kita gunakan algoritma ataupun metode model tertentu yang mana hasilnya itu akan menghasilkan sebuah solusi yang dapat menjawab pada tahap di bisnis understanding sebelumnya gitu. Jadi apabila model yang dibangun itu kurang optimal, lalu hasil analisis yang kita dapatin itu jadi kurang akurat sehingga solusi yang dihasilkan itu tidak dapat memenuhi kebutuhan bisnis secara optimal gitu. Sebaliknya jika proses modelingnya itu dilakukan dengan baik dan juga menghasilkan informasi yang akurat sehingga tujuan yang telah dirumuskan pada tahap business understanding dan juga data yang sudah dipersiapkan di data processing itu sudah dapat tercapai dengan lebih efektif. Seperti itu Bapak. Oke, terima kasih ya. Jadi betul ya untuk tahapan dari proyek data ini sebetulnya semuanya itu sama pentingnya, tapi memang untuk yang paling penting atau mungkin bisa saya bilang paling krusial itu adalah justru di tahap awal tidak mengesampingkan tahapan yang lainnya, tapi tahap awal ini akan menentukan proses kita ke depannya. Ya, dan tentunya meskipun tahap awalnya itu sudah betul, tapi di tahap selanjutnya, seperti halnya yang Wildan sampaikan, di tahap modelingnya ternyata kita tidak sesuai, ya tentunya nanti kita tidak akan mencapai tujuan yang kita inginkan juga. Nah, itu adalah tahapan dari proyek data mining ya, dalam berbasis secara SPDM, yang mana dilakukan secara sistematis, mulai dari memahami tujuan dari proyeknya, proyek data miningnya, hingga akhirnya itu kita mendapatkan keputusan dari analisis yang kita lakukan. Oke, mungkin kita buka sesi pertanyaan. Dipersilahkan kepada rekan-rekan jika ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Eh, Alhamdulillah tadi penjelasannya sangat baik dan juga saya sangat menjadi lebih paham lagi terkait dengan tahapan CRISPR-DM ini. Namun ada beberapa hal yang ingin saya coba tanyakan ke Bapak. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, untuk business understanding ini tuh disebut sebagai eh, banyak yang berpendapat kalau ini tuh tahapan yang paling penting. Nah, tapi apakah tahap ini bisa berubah di tengah proyek? Misalnya setelah melihat dari data atau dari tahap data understanding ataupun data preparation, ternyata tujuan bisnis awal itu perlu direvisi. Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, apakah setiap tahapan dalam kris DM ini tuh harus dikerjakan oleh orang atau tim yang sama atau umumnya itu dalam praktik industri itu setiap tahap dikerjakan oleh peran yang berbeda-beda. Misalnya business understanding itu dikerjakan oleh business analis, kemudian modeling untuk data scientist atau bagaimana? Mungkin itu saja dari pertanyaan dari saya. Terima kasih, Pak. Oke, untuk pertanyaan pertama, apakah business understanding ini atau misalkan ketika kita coba lakukan analisis ternyata bisa saja berubah di tengah jalan. Nah, itu bisa menyesuaikan. Kenapa bisa saya katakan demikian? Karena bisa saja setelah kita dapatkan datanya, setelah kita lihat informasi yang ada di datanya, ternyata mungkin ada hal yang tidak kita tangkap di awal. Ya, sehingga nanti bisa saja dia berkembang sehingga mungkin tujuannya awalnya hanya satu, tapi selanjutnya tujuannya mungkin bisa bertambah gitu. Nah, sehingga ada kemungkinan dia akan berubah di pertengahan ya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, apakah tugas-tugas di proyek data mining ini dilakukan oleh seorang saja atau bisa saja eh, beda ya tergantung dari perannya. Nah, ini sepanjang yang saya ketahui untuk di tahapan ini ya, ini tuh sebetulnya dipecah menjadi dua orang ya sepanjang yang saya ketahui. Kalau misalkan kita
lihat secara definisi dari role yang ada di industri. Nah, mungkin kalau diibaratkan di industri itu ada yang bertindak sebagai junior data analis, ada yang bertindak sebagai senior data analis. Nah, junior data analis ini biasanya adalah orang-orang yang mungkin dia fresh graduate, mungkin ya, mungkin seperti kalian juga nanti ketika lulus, mungkin ya. Nah, biasanya junior data analis ini tidak langsung dikasih beban untuk melakukan model. Nah, jadi junior data analyst ini dia fokus utamanya adalah untuk mencari data, mempersiapkan data. Nah, itu yang dilakukan oleh junior data analyst. Sedangkan untuk senior data analyst karena dia sudah memiliki pengalaman yang lebih dibanding junior data analyst, maka dia yang eh, memutuskan kira-kira model apa yang digunakan serta insight apa yang didapatkan dari model itu. Nah, biasanya itu seperti itu pembagiannya, terlepas dari mungkin kebijakan dari setiap perusahaan berbeda-beda. Tapi mungkin yang saya ketahui biasanya yang junior itu di tahap-tahap awal yang mungkin lebih ringan, tapi tetap dia di bawah supervisi dari atasannya, yaitu senior data analyst. Nah, senior data analyst yang lebih concern di modeling dan evaluation. Baru nanti di deployment ini lebih ke arah pemangku kebijakan di perusahaan tersebut. Bisa dari direkturnya, bisa dari siapapun itu yang memiliki hak untuk membuat keputusan. Nah, biasanya seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti rekan-rekan setelah lulus menjadi junior data analyst, nah biasanya rekan-rekan akan bekerja di sini. Oke, mungkin itu jawaban dari saya. Dengan demikian, berakhirlah eh, materi kita pada hari ini. Selanjutnya nanti rekan-rekan dipersilakan untuk bisa mengerjakan kuisnya di platform e-kuliah yang bisa kalian akses. Eh, Kemudian nanti diperhatikan waktu dari kuisnya. Jangan sampai nanti kuisnya itu eh, lewat dari deadline-nya, sehingga nanti rekan-rekan bisa mendapatkan komponen nilai dari kuis. Demikian dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah, hamdalah rabbil alamin. Dan taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.